Setelah aku sadar di pos pendakian, tubuhku masih terasa lemas. Beberapa pendaki yang menolongku bertanya apa yang terjadi, tapi aku hanya bisa menjawab dengan terbata-bata. Aku tersesat di kampung, mereka saling pandang dengan wajah bingung. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampak berpengalaman, berkata, "Di sekitar sini tidak ada kampung, Mas. Hanya hutan lebat. Kamu ditemukan di tempat yang seharusnya nggak ada apa-apa." Aku terdiam. Kata-kata mereka membuatku makin yakin bahwa kampung yang kulihat bukanlah tempat biasa. Namun, aku belum siap menceritakan detailnya, takut dianggap berhalusinasi atau gila. Setelah cukup pulih, aku memutuskan untuk turun ke base camp utama. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan anak-anak yang tertawa, wajah pria tua yang memperingatkanku, dan suara jeritan masih terngiang di kepalaku. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rasa penasaran menguasai pikiranku. Aku mulai mencari informasi tentang Gunung Salak dan mendengar banyak cerita serupa, pendaki yang tersesat, melihat kampung misterius, atau bahkan bertemu sosok-sosok tak kasat mata. Dari seorang dukun setempat, aku mendengar bahwa kampung itu memang dikenal sebagai kampung gaib oleh warga sekitar. Kampung itu hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau tidak sengaja melanggar aturan alam di hutan ini, ujar dukun itu dengan suara berat. Mereka akan mengujimu, memberi godaan, dan jika kau gagal, kau tidak akan kembali. Aku bertanya, kenapa saya bisa selamat? Dukun itu memandangku lama sebelum menjawab, mungkin kau masih diberi kesempatan kedua. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba kembali ke sana. Mereka tidak akan memberimu kesempatan yang sama 2 kali. Sejak saat itu, aku sering bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku kembali ke kampung itu. Anak-anak kecil yang dulu menawarkan roti kini hanya berdiri mematung, menatapku dengan mata hitam kosong. Pria tua yang memperingatkanku muncul lagi, tetapi kali ini wajahnya terlihat lebih menyeramkan, seperti sedang memperingatkanku untuk tidak melupakan kejadian itu. Mimpi-mimpi itu semakin sering, hingga suatu malam, aku terbangun dengan dada sesak. Di ujung kamar, aku melihat bayangan hitam berdiri. Sosok itu tinggi, tak memiliki wajah, hanya sepasang mata merah yang menatap tajam ke arahku. Aku tak bisa bergerak, tubuhku kaku, tapi aku mencoba membaca doa dalam hati. Perlahan, sosok itu menghilang, tapi aku tahu ini adalah peringatan. Pengalaman itu membuatku memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai surveyor lapangan. Aku merasa ini bukan hanya tentang tugas atau petualangan, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Aku mulai mendekatkan diri pada Tuhan, berusaha menjaga diriku dari hal-hal buruk. Namun, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu hari, saat aku sedang duduk di rumah, aku menerima surat tanpa nama pengirim. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Hutangmu belum lunas. Jangan kembali." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Aku tahu surat itu bukan dari manusia. Entah bagaimana, kampung itu masih mengawasiku, mengingatkanku untuk tidak pernah mencoba mencari mereka lagi. Sampai sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa peringatan ini adalah yang terakhir, dan tidak ada lagi bayangan dari dunia lain yang akan menghantuiku. Namun, jauh di dalam hatiku, aku merasa ini belum benar-benar berakhir. Gunung Salak dan kampung gaib itu mungkin sedang menunggu saat yang tepat untuk memanggilku kembali. Setelah menerima surat misterius itu, aku tidak bisa tenang. Pikiran tentang kampung gaib dan entitas yang masih mengawasiku terus menghantui. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus aku lakukan agar benar-benar terbebas dari mereka. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Kali ini, mimpinya berbeda. Aku berdiri di tengah kampung itu, tetapi suasananya lebih gelap dan mencekam. Anak-anak kecil yang dulu terlihat ceria kini duduk diam di depan rumah-rumah kayu dengan wajah pucat. Pria tua yang pernah memperingatkanku muncul lagi, tapi kali ini ia tidak berbicara. Ia hanya menatapku, lalu menunjuk ke sebuah pohon besar di tengah kampung. Aku terbangun dengan napas tersengal. Pohon itu, aku yakin pernah melihatnya di mimpi-mimpi sebelumnya.
Apakah itu petunjuk? Atau jebakan? Meski takut, aku merasa harus kembali ke Gunung Salak. Aku ingin mengakhiri semua ini. Dengan persiapan lebih matang, aku kembali ke kaki Gunung Salak. Kali ini, aku membawa teman, Dedi, seorang pendaki berpengalaman yang percaya pada cerita-cerita mistis. Kalau kamu merasa ini penting, kita harus hati-hati. Jangan sampai lupa berdoa dan menjaga ucapan, katanya. Kami menyusuri jalur yang sebelumnya kulalui, dan anehnya, aku merasa jalannya berbeda. Namun, saat senja tiba, aku mulai mengenali tanda-tanda hutan yang pernah kulihat sebelumnya. Suasana semakin berat, udara terasa dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dedi tampak gelisah. Kita harus segera balik, ini nggak beres, katanya, tapi aku terus melangkah. Aku tahu tujuanku adalah pohon besar di tengah kampung. Ketika malam tiba, kampung itu muncul lagi. Sama seperti sebelumnya, rumah-rumah kayu berdiri kokoh, lampu minyak menyala redup, tapi kali ini, semuanya terasa lebih sunyi. Aku melihat pohon besar yang muncul di mimpiku dan mendekatinya. Dedi menahan lenganku, jangan terlalu dekat. Tiba-tiba, pria tua itu muncul di hadapan kami, kali ini dengan wajah marah. Kenapa kau kembali? Sudah kubilang, jangan pernah datang lagi, suaranya menggema, membuat jantungku berdegup kencang. Apa yang kalian mau dariku, teriakku. Pria tua itu mendekat, menunjuk ke arah pohon besar. Kau mengambil sesuatu dari sini, sadar atau tidak? Kembalikan, atau kau tidak akan pernah lepas dari kami. Aku terdiam, bingung. Apa yang dia maksud? Aku tak pernah mengambil apapun. Tapi kemudian aku teringat, sebuah ranting kecil yang pernah kuambil dari hutan ini saat pertama kali tersesat. Aku mengira itu hanya ranting biasa, sesuatu yang kubawa tanpa alasan jelas. Kalau itu yang kalian inginkan, aku akan mengembalikannya, kataku. Aku mengambil ranting itu dari ranselku, yang entah kenapa tetap kusimpan hingga sekarang. Pria tua itu mengangguk perlahan. Letakkan di bawah pohon, lalu pergi. Jangan pernah kembali. Aku menuruti ucapannya. Ketika ranting itu menyentuh tanah, angin kencang bertiup, membawa suara-suara aneh seperti bisikan. Kampung itu perlahan memudar di depan mata kami, seolah tertelan oleh kegelapan. Aku dan Dedi segera meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan turun, kami tidak berbicara sepatah kata pun. Sampai di base camp, barulah kami merasa lega, seolah-olah beban berat yang menghantuiku selama ini akhirnya terlepas. Sejak hari itu, mimpi burukku berhenti. Surat-surat misterius tidak pernah datang lagi, dan aku merasa benar-benar bebas dari kutukan kampung gaib itu. Namun, aku tahu satu hal, Gunung Salak bukanlah tempat yang bisa dipandang remeh. Ia adalah dunia yang harus dihormati, dengan aturan yang tak boleh dilanggar. Pengalaman itu mengubah hidupku. Aku tidak lagi berani mengambil apapun dari alam tanpa izin, bahkan setangkai daun pun. Dan hingga hari ini, aku selalu bercerita pada siapapun yang ingin mendaki Gunung Salak, jangan pernah meremehkan kekuatan yang tak terlihat. Di sana, ada dunia lain yang diam-diam mengawasi.